Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok biologi akuatik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Hayati Perikanan sebagai Hiasan dan Pangan. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Farah Prasetyanti, ada Dini Sita Aisyah, dan ada saya sendiri Alif Zulfikar Alikam. Baik, langsung saja masuk ke presentasinya. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Seperti diketahui bahwa pengelolaan merupakan sebuah istilah yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memecahkan permasalahan dengan sebuah rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Upaya tersebut dapat dijabarkan sebagai proses yang bertahap mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya hayati ikan dalam perairan pada Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 mengatakan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Adapun jenis-jenis ikan yang dimaksud bukan hanya dari Pisces atau ikan bersirip saja, tetapi termasuk juga krustase, yaitu udang, rajungan, kepiting, dan sejenisnya, moluska, kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sejenisnya, coleanterata, ubur-ubur, dan sejenisnya, echinodermata, tripang, bulu babi, dan sejenisnya, amphibia, kodok, dan 4 jenisnya, yaitu reptilia. Kemudian ada reptilia, buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sejenisnya. Dan dari mamalia, paus, lumba-lumba, pesut, dugong atau duyung, dan sejenisnya. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan, ada alga, rumput laut, dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air, serta biota perairan lainnya yang ada di kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas. Semuanya termasuk bagian-bagian dari dan juga ikan. Dipandang dari kacamata ekonomi, pengelolaan ini, ikan yang dikelola akan memiliki nilai ekonomis yang baik. Tidak sedikit manusia yang menjadikan ikan sebagai sumber mata pencaharian di kehidupannya, baik dengan mengambil ikan yang telah tersedia di alam ataupun dengan merekayasa sebagai budidaya. Sedangkan dipandang dari sisi manfaat, pengelolaan sumber daya hayati juga penting, mengingat bahwa ikan menjadi pemenuh kebutuhan pangan baik bagi manusia maupun hewan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, manusia membutuhkan asupan protein ataupun lemak sehat yang banyak terkandung di dalam ikan. Protein diperlukan manusia sebagai zat pembangun dan pembaharu. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa sumber daya hayati dari ikan sangatlah penting dalam menunjang kehidupan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang baik dari berbagai jenis perairan agar ekosistem dalam pemanfaatan sumber daya hayati perairan tetap terjaga. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengelolaan sumber daya hayati dari pengelolaan ikan yang dimanfaatkan untuk pangan dan juga hiasan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode. Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus. Nah, penelitian ini dilakukan di 4 kolam, di mana 2 kolam bertempat di Bandung, yaitu di Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan 1 kolam terdapat di Ciamis, serta 1 kolam lagi berada di Garut. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan teknik triangulasi, yaitu yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui informasi mengenai objek penelitian. Nah, dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara kelompok. Wawancara dilakukan pada pengurus atau pengelola kolam yang dijadikan objek penelitian. Kemudian yang kedua ada observasi. Nah, dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan untuk melihat keadaan kolam dan kejadian yang berlangsung serta langsung menganalisis masing-masing kolam dengan mendokumentasikannya baik dalam bentuk ingatan, catatan, video, ataupun gambar. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, ataupun elektronik.
Metode analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hasil. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pada keempat kolam memiliki jenis kolam berupa kolam permanen atau kolam beton. Nah, pada kolam yang pertama ini yang bertempat di Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berusia 4 bulan memiliki jenis ikan berupa ikan koi, ikan mas, dan ikan mujair yang dimanfaatkan sebagai ikan hias dan pangan. Sistem pengairan yang digunakan yaitu kolam air mengalir. Kemudian pada kolam yang kedua ini yang bertempat di Kampus 2 juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berusia 2 bulan memiliki jenis ikan berupa ikan terapi atau gararufa yang dimanfaatkan sebagai ikan hias, di mana sistem pengairannya yaitu sama dengan kolam yang pertama, kolam air mengalir. Kemudian pada kolam yang ketiga yang bertempat di Ciamis berusia selama 11 tahun. Jenis ikannya berupa ikan mas, ikan mujair, ikan gurame, ikan patin, ikan tawas, dan ikan nilam yang dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi, di mana menggunakan sistem pengairan berupa kolam air menggenang. Nah, pada kolam yang terakhir yang bertempat di Garut, ini berusia 4 tahun. Dan jenis ikannya berupa ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan nilam, ikan lele, dan ikan bawal yang dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi dengan menggunakan sistem pengairan berupa kolam air menggenang. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, berdasarkan identifikasi kami, pada kolam ikan yang pertama yang bertempat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kampus 2, terdapat beberapa spesies ikan yaitu ikan koi, ikan mas, dan ikan mujair. Nah, semua ikan ini difungsikan sebagai ikan hias untuk mempercantik suasana kampus. Adapun usia dari kolam ini yaitu berusia 4 bulan. Satu kolam berbentuk kotak atau persegi panjang dan satu kolam lagi berbentuk lingkaran. Namun keduanya tetap saling terhubung dengan pipa yang berada di bawah tanah. Kolam persegi panjang memiliki kedalaman yang lebih dalam daripada kolam lingkaran. Adapun kedalaman kolam yang berbentuk persegi panjang itu sekitar 2-3 meter, sedangkan yang berbentuk lingkaran hanya 1-2 meter saja. Ikan di kolam yang berbentuk lingkaran juga berukuran lebih kecil. Hal itu terlihat pada penampakan ikan yang dilihat saat identifikasi. Kolam ikan selanjutnya yaitu kolam ikan kedua yang masih bertempat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kampus 2. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh kami di Kampus 2, kolam ini berbentuk memanjang, yaitu dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi 10 kali 1 kali 1 meter. Yang ternyata kolam tersebut digunakan untuk mengelola ikan terapi atau spa dengan nama latin gararufa atau ikan terapi. Nah, ciri dari ikan ini yaitu mempunyai ukuran tubuh yang relatif kecil. Ukurannya rata-rata 7-13 cm, bentuknya silindris memanjang, bersisik, posisi mulut inferior nampak seperti tapal kuda jika dilihat dari bagian bawah, mempunyai sungut sepasang, bentuk sirip ekor bercagak. Adapun warna dari ikan ini yaitu coklat kehijauan, di bagian perut agak kekuningan, dan di bagian pangkal ekor terdapat spot-spot hitam. Tujuan dari pengelolaan ikan gararufa ini yaitu untuk hiasan, untuk mempercantik suasana kampus, dan juga untuk terapi atau pengobatan beberapa penyakit sesuai dengan yang dikutip dari Jurnal Utami bahwa ikan gararufa merupakan spesies yang memiliki kemampuan yang unik dibandingkan dengan ikan hias lainnya. Adapun usia dari kolam ini masih tergolong sangat baru karena baru berusia 1 bulan saat kami melakukan identifikasi. Adapun upaya pengelolaan yang dilakukan oleh penjaga hanya sebatas menjaga kebersihan yang tampak oleh mata untuk sekedar menjaga keindahan. Tidak ada pengelolaan secara khusus bagi ikan hias yang ada di kolam 1 maupun kolam kedua. Adapun pemberian makan itu tidak ditentukan waktunya, akan tetapi biasanya dilakukan di pagi hari. Untuk kolam ketiga yaitu bertempat di Cihaur Beuti, Ciamis.
Kolam ketiga yang diidentifikasi adalah kolam ikan di Ciamis dengan usia 11 tahun yang berfungsi sebagai tempat ikan konsumsi. Nah, kolam ikan ini dikelola dengan baik dengan upaya seperti pemberian pakan yang rutin, yaitu 2-3 kali dalam satu hari. Adapun sumber air yang didapatkan pada kolam ini berasal dari aliran sungai sehingga menyebabkan beberapa spesies hewan air sungai itu masuk ke dalam kolam. Contohnya seperti udang, tutut, keong, kijing, dan lain-lain. Adapun hewan yang ditanamkan secara sengaja di kolam ini berupa ikan mas, ikan mujair, ikan gurame, ikan patin, ikan tawes, dan ikan nilem. Luas dari kolam ini mencapai 10 meter persegi dengan kedalaman 1-2 meter. Kolam keempat yang diidentifikasi adalah kolam ikan di Banjarwangi, Garut dengan usia kolam sekitar 4 tahun yang berfungsi sebagai tempat ikan konsumsi. Beberapa ikan yang terdapat pada kolam ini adalah ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan nilem, ikan lele, dan ikan bawal. Nah, menurut narasumber, ikan ini tidak diberi perhatian khusus secara teratur, dalam arti hanya mengandalkan pada kemampuan adaptasi ikan dengan lingkungannya. Pemberian pakan pun tidak dikhususkan. Biasanya ikan diberi makan dari sisa-sisa makanan atau dedaunan hijau dengan jangka waktu yang tidak menentu, yaitu tergantung dari ketersediaan makanan sisa ataupun dedaunan hijau. Sumber air yang terdapat pada kolam ini dialiri langsung dari air sungai dengan kedalaman 1 meter dengan luas 224 meter kub persegi. Adapun gangguan yang biasa terjadi adalah kematian ikan akibat dari kekeringan ataupun suhu air yang terlalu panas pada siang hari. Nah, bagi ikan yang berukuran kecil itu terancam kematian oleh keberadaan ikan bawal yang banyak memakan ikan-ikan kecil. Selain itu, kondisi kolam yang kurang terawat dengan baik menyebabkan beberapa ikan terserang penyakit seperti buduk. Upaya pengelolaan yang dilakukan perawat ikan atau perawat kolam dengan membersihkan sampah yang mengapung di permukaan air yang dilakukan setiap bulan. Adapun kebanyakan sampahnya itu berupa dedaunan yang gugur dan juga sampah makanan karena kolam ini berlokasi di tepi jalan yang menjadikan kolam sulit terhindar dari sampah jalanan. Selain itu, polusi jalanan juga mempengaruhi kualitas air. Ikan di kolam biasanya dipanen secara keseluruhan pada tiap tahun, yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kolam 1, 2, 3, dan 4 yang telah diobservasi menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya hayati perikanan baik sebagai hiasan maupun pangan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara zahir. Umumnya kolam yang dibuat terletak di dekat sungai yang dijadikan sebagai sumber pengairan kolam ataupun dari sumber air yang berasal langsung dari tanah. Ikan dibiarkan hidup bebas di kolam dengan kemampuan adaptasinya masing-masing namun tetap diberikan pangan. Dari semua kolam yang diteliti, ikan mas dan mujair adalah ikan dengan kemampuan adaptasi yang paling tinggi dibandingkan dengan ikan lainnya. Perbedaan yang ditemukan dari pengelolaan kolam ikan hias dan konsumsi yaitu dari segi ukuran kolam, di mana pada ikan hias tidak membutuhkan tempat yang begitu luas untuk dapat hidup dengan baik, sedangkan kolam konsumsi umumnya membutuhkan tempat yang luas agar hidup dengan baik. Ikan hias diperlakukan dengan lebih hati-hati dan pakan yang diberikan bertujuan untuk menunjang keindahan morfologisnya, sedangkan ikan konsumsi tidak diperlakukan sehati-hati ikan hias dan pakan yang diberikan bertujuan untuk penggemukan agar dagingnya lebih tebal. Sekian laporan hasil identifikasi kelompok kami yang dapat dipaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.